Cukup teman-teman? Baik, silahkan kembali ke tempat. Baik teman-teman media, kita akan lanjutkan kepada Bapak Mungki. Kami persilahkan untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kepada Pak Mungki kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baik, saya akan membacakan kronologis terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Baik, pertama, sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ menjadi salah satu area yang mempunyai kerawanan tinggi terjadi praktek korupsi. Hal ini terpotret dari pengukuran oleh KPK melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP dan Survei Penilaian atau SPI. Secara nasional, pada MCSP 2024, area PBJ hanya mendapat nilai 68 atau turun sebanyak 9 poin dibandingkan hasil tahun 2023. Di sisi lain, skor SPI juga memperlihatkan penurunan nilai khususnya pada sektor PBJ, di mana skor SPI dan skor SPI pada sektor PBJ tahun 2023 tercatat sebesar 86,91 dan mengalami penurunan pada 2024 menjadi 64,83. Sedangkan khusus untuk pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, hasil MCSP dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024 juga mengalami penurunan, di mana nilai MCSP 2023 mencapai 92 dengan nilai area PBJ senilai 98. Sedangkan MCSP 2024 tercatat senilai 90 dengan area PBJ di angka 83, dengan sub-indikator pengendalian PBJ strategis hanya mendapat nilai 55. Sedangkan sektor SPI Pemkab Lampung Tengah tahun 2024 meraih skor 71,07 atau masuk kategori rentan, di mana skor pada dimensi komponen internal mengalami penurunan signifikan, khususnya pada area pengelolaan PBJ sebesar 65,77 pada tahun 2024 dari 88,47 di tahun 2023. Data-data ini menunjukkan kerentanan dalam sistem pengadaan masih tinggi, membuka ruang bagi praktek manipulasi, intervensi, hingga transaksi suap. Karena itu, penindakan yang dilakukan KPK ini harus menjadi peringatan serius agar sistem pengelolaan PBJ segera dibenahi. Selanjutnya, secara kronologi akan saya bacakan bahwa pada bulan Juni tahun 2025, Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 diduga mematok fee sebesar 15% sampai dengan 20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah, di mana diketahui postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar 3,19 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Bahwa sebelumnya, pada bulan Februari sampai Maret 2025, pasca dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah, AW memerintahkan Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah untuk mengatur pemenang PBJ di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.
Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ. Atas pengkondisian tersebut, pada periode Februari sampai dengan November 2025, AW diduga menerima fee senilai 5,25 miliar rupiah dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui RHS dan RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah. Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, AW meminta ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga merupakan kerabat Bupati untuk mengkondisikan pemenang pengadaan proyek tersebut. ANW kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes Lampung Tengah untuk memenangkan PTEM. Pada akhirnya, PTEM memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek 3,15 miliar rupiah. Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari MLS selaku pihak swasta, yaitu Direktur PTEM melalui perantara ANW. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah, yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Dalam kegiatan tertangkap tangan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2025, KPK mengenai 1. Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 yang diamankan di rumah pribadinya. 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah yang diamankan di rumahnya. 3. Saudara RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah yang diamankan di rumahnya. 4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati yang diamankan di kantornya. Dan kelima, Saudara MLS selaku pihak swasta yaitu Direktur PTEM yang diamankan di kantornya. Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa A. Uang tunai sebesar 193 juta rupiah dengan rincian 135 juta rupiah diamankan dari kediaman pribadi AW dan 58 juta rupiah diamankan dari B. Logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP. Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang atau jasa serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025, setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah. 3. Selaku adik Bupati Lampung Tengah. 4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati. 5. Saudara MLS selaku pihak swasta atau Direktur PTEM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025. Tersangka RHS dan MLS ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,
Sedangkan tersangka AW, RNP, dan ANW ditahan di rutan cabang gedung ACLC KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara AW, Saudara ANW, Saudara RHS, dan Saudara RHP selaku pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap MLS selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Secara simultan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi atau Korsup berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, atau provinsi termasuk di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini serta seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan tertangkap tangan di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian Mas Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak.